buka Alkitab kita sama-sama. Kita hari ini masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya jelaskan buat saudara, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Saya berdoa supaya roh di dalam kita tetap menyala-nyala. Kita bukan hanya jadi orang Kristen yang selalu melakukan apa yang Yesus suka, tapi hal-hal yang Yesus gak suka harus kita tinggalkan. Sama-sama bilang yang Yesus gak suka kita harus tinggalkan. Nah, hari ini yang kita mau belajar, salah satu yang Yesus gak suka adalah jemu berbuat baik. Saya percaya semua kita senang berbuat baik. Lumayan. Ada 4 yang bilang amin. Haleluya. Saya percaya semua kita senang berbuat baik. Siapa yang senang berbuat jahat? Astaga. Tadi udah dengar pengumuman kan? Akan ada baptisan prapaskah. Yang angkat tangan coba daftar ke Paniksen untuk mendaftar baptisan prapaskah. Tapi saya udah baptis ulang. I'm just kidding. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, setiap kita pasti suka berbuat baik. Sama-sama bilang saya suka berbuat baik. Tetapi persoalannya, kadangkala kita dikecewakan waktu kita berbuat baik. Hello? Pernah nggak saudara kecewa dalam perbuatan baik saudara? Saudara tuh sayang gitu sama anak saudara. Tiba-tiba anak saudara nyakitin saudara. Saudara sayang benar sama mertua saudara. Tiba-tiba saudara tahu mertua saudara ngomongin sesuatu di belakang saudara. Saudara nolong banyak ipar saudara. Tiba-tiba ipar saudara yang nusuk saudara dari belakang. Saudara nolong orang nih. Kebetulan ada tetangga yang saudara tolong. Tiba-tiba dia mengkhianati saudara. Nah, di saat seperti itu, salah satu yang setan buat, membuat kita jemu berbuat baik. Ada banyak orang yang bilang, akhirnya saya berdoa percuma. Ada yang bilang, saya tuh sayang sama suami saya sayang sama istri saya. Tapi saya disakiti. Saya berbuat baik buat mertua saya. Tapi mertua saya yang tiba-tiba lukai hati saya. Saya tolong banyak sekali ipar saya. Tapi ipar saya yang tusuk saya dari belakang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tendensi kita jemu berbuat baik. Dan Yesus tahu permainan setan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus tahu permainan setan. Sama-sama bilang Yesus tahu permainan setan. Setan gak suka kita melakukan firman Tuhan. Amin. Setan gak suka membuat kita melakukan firman Tuhan. Karena itu yang dia mau buat adalah, dia biarkan kita berbuat baik. Tapi kemudian ada titik-titik tertentu dalam perjalanan perbuatan baik kita yang membuat kita terluka. Akhirnya kita dalam kesimpulan, percuma. Saya berdoa percuma. Saya melayani percuma. Orang Kristen juga mulutnya kadang-kadang mulut ember pendeta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita jemu berbuat baik. Tadinya kita aktif sekali berdoa. Tapi lama-lama kita berkata, saya berdoa juga akhirnya gak ada hasilnya. Saya berdoa tetap aja hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup saya. Hari ini saya mau bilang maju terus. Sama-sama bilang saya harus maju terus. Karena salah satu yang harus kita bahas hari ini adalah saya tidak boleh jemu berbuat baik. Yang Yesus gak suka adalah kita jemu berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita menerima yang baik. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di bawah judul perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang melukai, sesuatu yang membuat tawar hati, maka kamu yang rohani jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan terluka, tapi harus haleluya, memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh gregetan. Lemah lembut. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan cepat gregetan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya jangan cepat gregetan. Salah satu persoalan kita cepat gregetan saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, saudara-saudara
kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melukai, sesuatu yang mendatangkan tawar hati, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Supaya kamu jangan gregetan, supaya kamu jangan kecewa, supaya kamu jangan lupa Tuhan, supaya kamu jangan jemu berbuat baik. Karena semuanya itu adalah latihan. Sama-sama bilang sama saya, latihan. Supaya kita makin tangguh. Amin. Apa bedanya orang yang baru mengenal Tuhan dengan orang yang sudah rohani? Bedanya pada ketahanannya. Setuju? Apa bedanya Adidas yang asli dengan Adidas yang palsu misalnya? Apa bedanya antara Nike yang asli dengan Nike yang KW-KW? Modelnya bisa sama. Tapi yang membedakan apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, ketahanannya. Setuju? Dan hari ini saya mau bilang, yang membedakan iman kita yang melekat pada Kristus sama yang membedakan iman kita KW-KW adalah ketahanannya. Makanya Yesus bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Berikan tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Supaya kamu sendiri jangan kena apa? Pencobaan. Makanya ayat 2 bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ia hebat, ia luar biasa, ia rohani, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau dia pikir dia udah hebat, dia udah luar biasa, tapi apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa tawar hati, maka dia menipu dirinya sendiri. Artinya, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang kesannya melukai, itu adalah proses untuk kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kapan kita tahu kita real di hadapan Tuhan? Kapan kita tahu kita asli di hadapan Tuhan? Kapan kita tahu kita melekat sama Tuhan waktu kita tidak bisa digoncangkan? Iya. Sama-sama bilang saya tidak bisa digoncangkan. Jadi kalau diomongin orang kita masih tersinggung. Jangan salahin orangnya. Tapi kita tahu kualitas kita. Jelas sampai di sini? Amin. Jadi kalau kita dilukai orang, tiba-tiba kita nggak bisa tidur 3 hari, jangan salahin orangnya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan nguji saya, supaya saya tahu, ternyata kerohanian saya masih cetek. Saya harus lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kapan kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan dengan benar? Waktu goncangan apapun, kita tak berkata Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Lihat selanjutnya, klik. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan orang lain. No, menguji apa? Pekerjaannya sendiri. Jadi masalah, tantangan, persoalan bukan saatnya untuk kita menilai orang lain, tapi saatnya kita menilai diri kita sendiri. Jadi kalau kita diomongin orang terus nggak bisa tidur. Kalau kita difitnah orang, kita dikhianati orang. Lalu kita stres, kita mau mundur dari pelayanan. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan. Karena ayat ini bilang, baiklah tiap-tiap orang menguji apa? Pekerjaannya sendiri. Itulah yang membedakan orang yang berakar dalam Kristus dengan orang yang tidak berakar dalam Kristus. Orang yang suka ngomongin orang adalah orang yang
belum berakar dalam Kristus karena kerjaannya nilai orang lain. Tapi orang yang berakar dalam Kristus, targetnya adalah menilai dirinya sendiri. Karena yang dia ingin pelajari adalah bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji apa? Pekerjaannya sendiri. Bilang sama sebelah saudara, nilai diri sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dia bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Lewati semuanya ini saya tidak goncang. Melewati semuanya ini saya tetap melayani. Melewati semuanya ini saya tetap hidup sebagai hamba Kristus. Amin. Sebab tiap-tiap orang akan apa saudara? Memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang apa? Memberikan pengajaran itu. Jadi hidupnya bukan mikirin diri sendiri, tapi gimana jadi berkat buat orang lain. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena apa yang ditabur itu juga yang dituainya. Jadi kalau kita tabur kebencian, ya akan kita tuai kebencian. Kalau kita tabur curiga, kita tabur iri hati, kita tabur dendam, maka itu juga akan kita terima. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tabur kebaikan, yang kita tabur sukacita, yang kita tabur berkat, maka itu juga akan kita terima. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya mau menabur yang baik. Jadi orang menabur yang buruk pada kita, it's okay. Dia menabur yang buruk, dia akan menuai yang buruk. Amin. Tapi kalau kita tabur yang baik, kita tabur berkat, kita tabur sukacita, kita tabur kekuatan, itu juga akan kita terima. Tidak pernah ada petani yang menabur benih jeruk misalnya, lalu tiba-tiba menuai singkong. Nggak bisa. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Amin. Dan saya percaya Allah kita hebat. Ku nyatakan kau hebat. Amin. Jadi kalau kita menabur dalam sukacita, kita menabur dengan ketulusan, kita menabur dalam kebahagiaan, itu juga yang kita tuai dalam hidup kita. Haleluya. Lanjut. Aha. Ayat yang ke-8 bilang, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, menabur dalam kasih, menabur dalam kebenaran, menabur dengan sukacita, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, kesimpulan dari apa yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sama-sama bilang sama saya, janganlah saya jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi kecewa. Jika kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Jika kita tidak hidup dalam kebencian dan kedendaman. Karena itu, selama masih ada kesempatan buat kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Mau orang itu Kristen, mau orang itu bukan Kristen, mau orang itu nyakitin kita, mau orang itu melukai kita, tetap tugas kita berbuat baik. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita apa? Seiman. Jadi Alkitab bilang, artinya ayat ini tidak bilang kamu hanya berbuat baik kepada orang seiman, tetapi ayat ini bilang sedapat mungkin kalau kamu dapat kesempatan untuk membalas yang baik kepada orang yang baik pada saudara, lakukan. Tetapi juga jangan abaikan orang yang mengecewakan saudara. Tetap berbuat baik. Amin. Lanjut, klik. Aha. Kesimpulan saya, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sikap seseorang yang meneladani kehidupan Kristus dalam memperlakukan orang lain dalam kehidupan ini. Mungkin definisi ini sedikit berbeda dengan dunia. Orang dunia berkata, kebaikan adalah sesuatu yang saya buat untuk menyenangkan orang. Tapi hidup Kristen, kebaikan kita buat sesuatu yang meneladani Kristus.
Sama-sama bilang meneladani Kristus. Jadi apa saja yang saudara buat karena meneladani Kristus. Petrus menyangkal Yesus dan Yesus tetap menolong Petrus. Betul? Yesus melakukan yang baik pada semua orang. Ketika Yesus masuk pintu kota Nain, dia gak kenal ibu janda itu, tapi ibu janda itu menangis karena anak laki-laki satu-satunya mati. Yesus gak acuh sambil bilang, saya gak kenal. Waktu Yesus dilukai, waktu Yesus dikhianati, waktu Yesus dimaki, waktu Yesus dihujat. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti perbuatan baik bukan sekedar hal-hal yang kita buat untuk menyenangkan orang. Karena kalau kita hanya menyenangkan orang belum tentu itu perbuatan baik. Jelas sampai di sini? Orang ajak saudara ke diskotik. Saudara cuma mau menyenangkan hatinya, saudara pikir itu perbuatan baik. No. Saudara berkata tidak. Dan orang itu kecewa sama saudara, itu perbuatan baik. Kalau saudara bilang sama saya, kenapa itu perbuatan baik? Karena saudara meneladani Kristus. Amin. Ada orang ngecewain saudara. Lalu saudara tetap memberkati. Orang banyak bilang, lu jangan goblok-goblok kayak gitu dong. Orang kalau udah kayak gitu hajar. Saudara mungkin gak diterima oleh banyak orang. Karena sikap saudara yang berbeda. Tapi hari ini saya mau bilang, saudara telah melakukan yang baik karena kita meneladani Kristus. Yang setuju sama saya katakan, saya mau meneladani Kristus. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, saya mau meneladani Kristus. Yes. Meneladani Kristus tidak berarti kita disukai semua orang. Tapi meneladani Kristus, kita hidup berkenan pada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Karena itu saya simpulkan demikian. Salah satu persoalan serius di akhir zaman, orang Kristen mendapat pengajaran salah. Bahwa kita tidak perlu berbuat baik karena bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. I know. Indeed. Memang bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Sama-sama bilang sama saya, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Sama-sama bilang sama saya, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Sama-sama bilang sama saya, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Setuju? Memang bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi tetap Kristus perintahkan kita untuk jangan jemu berbuat baik. Amin? Klik. Nah, saya coba pelajari. Pokok yang paling penting. Setia menjalankan hal-hal rohani dan hanya berbuat baik pada orang seiman. Kan ada orang yang berpikir kan, ya udah pokoknya yang penting kita setia pada firman Tuhan. Yang penting kita nolong orang seiman, selesai. Bagi saya pandangan ini keliru dan berbahaya. Karena ketika orang Kristen tidak lagi berbuat baik, maka hidup kita menjadi batu sandungan buat banyak orang. Hidup kita hanya jadi orang Kristen yang eksklusif. Udahlah kita berbuat baik hanya sama seorang saudara seiman. Alkitab bilang memang kita bisa mendahulukan orang-orang seiman. Tetapi tetap berbuat baik pada setiap orang. Jelas? Klik. Nah, saya coba simpulkan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 tegas berkata, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tidak menjadi kecewa, jika kita tidak putus asa dalam berbuat baik. Kenapa perlu lemah dalam berbuat baik? Karena saudaraku, setan ujung-ujungnya gak suka kita berbuat baik. Setuju? Setan ujung-ujungnya mau kita jadi kecewa. Tetapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Klik. Nah, saya coba pelajari. Jadi anak Tuhan yang tidak berbuat baik sebenarnya perlu diragukan keberadaan keimanannya. Kedekatannya pada Tuhan serta pemahaman akan firman Tuhan. Jadi buat saya ada 3 hal serius. Kalau anak Tuhan tidak berbuat baik. Yang pertama, kita perlu ragukan keberadaan keimanannya. Sama-sama bilang sama saya keberadaan keimanannya. Karena iman pasti menuntun kita berbuat baik. Sama-sama bilang iman menuntun saya berbuat baik. Yang kedua, buat saya
orang percaya, anak Tuhan yang tidak berbuat baik, perlu diragukan kedekatannya pada Tuhan. Karena makin kita dekat sama Tuhan, makin kita setia berdoa. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita suka mengampuni. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita suka memberi. Amin. Jadi yang pertama yang diragukan apa? Imannya. Yang kedua yang diragukan apa? Kedekatannya pada Tuhan. Dan yang ketiga yang diragukan apa? Pemahaman akan firman Tuhan. Karena orang kalau memahami firman Tuhan, makin gak menyimpan benci, makin gak nyimpan dendam, makin gak nyimpan iri. Orang makin dekat dengan firman Tuhan, makin hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, saya coba pelajari. Banyak orang berbuat baik. Satu, karena apa sih? Karena ingin masuk surga. Iya kan? Orang dunia baik gak? Halo? Orang dunia baik gak? Orang yang bukan Kristen baik gak? Orang yang kadangkala gak percaya Tuhan baik gak? Hari-hari ini ada gerakan-gerakan yang sangat meragukan banyak orang. Orang-orang yang sedang bilang, udahlah, kita gak perlulah gereja-gereja, Tuhan-Tuhan, agama-agama. Orang-orang ini menyebut dirinya agnostik. Buat apa orang-orang ke gereja beragama, justru orang ke gereja orang beragama yang ribut, yang suka menghakimi orang, yang suka menyerang orang. Dan gerakan ini sedang masif di akhir zaman. Orang-orang yang berkata, yang penting kita berbuat baik. Gak perlu tuh doa-doa, gak perlu Tuhan-Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang seperti ini berbuat baik hanya karena apa? Ingin masuk surga. Pertanyaan saya, ini perbuatan baik gak? Saya gak peduli sama orang yang saya tolong. Yang penting ujung-ujungnya saya masuk surga. Berarti ini yang saya sebut egoistic reason. Alasan-alasan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau saya bantu orang buta, kalau saya tuntun nenek-nenek untuk nyeberang jalan, saya sebetulnya gak peduli sama nenek itu. Yang saya pikirkan hanyalah diri saya sendiri. Yang penting gua masuk surga. Dan kalaupun ada kehidupan lain, saya gak lahir kembali jadi cicak. Saya gak lahir kembali jadi tikus. Kalau saya lahir kembali, saya lahir jadi bangsawan, raja-raja, sultan-sultan. Nah, yang kedua, orang dunia kenapa berbuat baik? Karena ingin mendapat karma yang baik. Kalau saya buat baik sama orang, nanti saya juga akan menerima yang baik. Kalau saya tolong orang susah, supaya kalau saya susah, nanti ada yang tolong. Kembali ini yang saya sebut egoistic reason. Hanya alasan-alasan demi kepentingan keuntungan pribadi. Di balik perbuatan baik saya, quote unquote, sebetulnya ada keegoisan yang luar biasa. Yang selanjutnya, klik. Yang ketiga, karena ingin mendapat status atau pujian sebagai orang baik. Ya, kenapa saya berbuat baik? Ujung-ujungnya ya supaya saya dikenal lah, supaya orang tahu saya ini orang yang baik. Semuanya ini buat saya. Kata Alkitab dalam Yesaya, kebenaranmu seperti kain kotor di hadapanku. Karena apapun yang kita buat, ujung-ujungnya hanya diri kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Klik. Aha. Semuanya ini buat saya Tuhan tidak berkenan. Bukan perbuatan baiknya yang Tuhan tidak berkenan. Perbuatan baiknya pasti diberkati oleh Tuhan. Namun persoalannya ada pada motivasi. Karena saya berbuat baik hanya supaya saya masuk surga. Saya berbuat baik supaya saya menerima karma yang baik. Saya berbuat baik supaya status saya, supaya saya dihargai, supaya saya dihormati. Semua orang tahu bahwa saya orang baik. Perkenalkan, saya Gilbert, orang baik. Nah, ya kan? Perbuatan baiknya Tuhan berkati. Perbuatan baiknya apa yang kamu tabur Tuhan akan memberkatinya. Karena apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Tapi persoalannya pada motivasinya. Klik. Aha. Lalu pertanyaan saya.
Anak-anak Tuhan Yesus, kenapa dia berbuat baik? Anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik, motivasinya dulu yang harus bersih. Sama-sama bilang sama saya, motivasinya dulu yang harus bersih. Sama-sama bilang sama saya, motivasinya dulu harus bersih. Karena bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Sama-sama bilang Tuhan melihat hati. Amin. Klik. Yang pertama, kenapa kita berbuat baik? Karena tidak tahan akan kebaikan Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Daud bilang, dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan kepadaku? Jadi karena kita selalu menerima yang baik. Misalnya, kenapa kita ngampunin orang yang bersalah? Karena ketika kita bersalah, Tuhan juga ampuni. Makanya doa Bapa kami kita berbunyi apa? Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Artinya, kalau kita juga nggak bisa mengampuni, Bapak juga tidak akan mengampuni kita. Karena kita sudah diampuni, tapi kita menyimpan dendam. Jelas sampai di sini? Kenapa kita berbuat baik? Ya ilaha illallah. Kenapa kita berbuat baik? Sama-sama bilang tidak tahan kebaikan Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat baik? Pertanyaan saya, kenapa orang tidak berbuat baik? Saya khawatir dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Karena hidupnya selalu komplain, hidupnya selalu kecewa, hidupnya selalu tertekan, hidupnya selalu marah. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Tapi orang yang mengalami kebaikan Tuhan akan berkata tidak bisa tidak. Aku akan balas kebaikan Tuhan melalui kehidupan orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berbuat baik? Karena kasih Tuhan yang selalu mendorong dan menggerakkan kita untuk berbuat baik. Kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau disakiti, kita mau dilukai, kita mau dikecewakan. Kita tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Jadi kalau ada kasih dalam hati kita. Yang Alkitab sebut sebagai the love of God. Kasih agape. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Tapi kasih yang menyadari. Karena Tuhan sudah memberikan kasih itu. Maka saya akan membagikan kasih itu. Alkitab berkata, ketika Yesus mendarat di seberang, dia begitu lapar karena makan pun mereka tidak sempat. Tapi Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berdoa, anak-anak Tuhan Yesus bukan hanya cinta Yesus, tapi anak-anak Tuhan Yesus ada kasih dalam hatinya. Sehingga waktu dikhianati, dia disakiti, dia dilukai, dia tetap berkata, Tuhan terima kasih. Saya hanya dikhianati, bukan saya pengkhianatnya. Karena kalau saya dikhianati, Tuhan yang bela saya. Tapi kalau saya pengkhianatnya, saya berhadapan dengan tangan Tuhan. Dengan kita berbagi, dengan kita mengasihi, justru kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik? Karena memiliki pengertian dan ketaatan akan firman Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita tahu itu perintah Tuhan. Sama-sama bilang kenapa saya berbuat baik. Sama-sama bilang karena itu perintah Tuhan. Kita hanya mau taat. Lanjut. Kenapa anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik? Karena segala yang jahat sudah dibersihkan dari hati kita. Jadi kalau udah gak ada yang jahat dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berpikir jahat sama orang? Kenapa kita masih berpikir jahat? Karena masih ada, sama-sama bilang sama saya, sisa-sisa masa lalu. Kenapa Petrus waktu Yesus mati, dia kembali tangkap ikan? Yesus bilang, tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu dan ikutlah aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Rupanya bukan dia tinggalkan, dia simpen. Dia bukan tinggalkan, dia apa saudara?
Kalau waktu itu dia tinggalkan, dia balik, dia udah gak punya kapal lagi, dia udah gak punya jalan lagi, betul? Dia gak bisa kembali pada hidup lama. Tapi rupanya dia simpen. Jadi waktu dia ke Danau Galilea, dia ingat, oh ya masih gue simpen. Dia ambil lagi. Ada banyak anak Tuhan, belum mati secara daging, cuma pingsan. Ya. Jadi kalau kecewa muncul lagi. Wah, saya ini memang udah bertobat ya. Tapi jangan macam-macam. Saya masih bisa tempeling orang dalam nama Yesus. Ini. Hari ini saya mau bilang sama saudara. Biarlah segala yang jahat sudah diangkat dari kita. Sehingga yang ada hanya kasih, sukacita, pengampunan, damai sejahtera. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Karena rindu menjadi saksi Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Lanjut. Apa konsep perjanjian baru tentang perbuatan baik? 1. Dalam bahasa Yunani dikatakan agathos. Perbuatan baik yang dasarnya kasihnya. Kasih agape. Sampai orang tuh kadang-kadang mikir, lu tuh udah disakiti kok lu bisa ngampunin gitu. Kok lu udah dilukai, kok lu udah dikhianati, kok lu udah dijahatin seperti itu. Kok lu bisa tidur tenang gitu, kok lu bisa santai gitu. Kok lu masih bisa doain. Kan Alkitab bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini kan gak gampang. Tetapi ada kasih agape. Perbuatan baik di sini dalam bahasa Yunani yaitu agathos. Klik. Nah, Matius 5 ayat 45, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat matahari terbit atas orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan atas orang benar dan orang yang tidak benar. Ayat di sini memakai kata agathos. Karena kasih yang sempurnanya, dia tidak hitung-hitungan. Sama-sama bilang sama saya, tidak hitung-hitungan. Yang kedua, klik. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihlah musuhmu. Ini kata kasih di sini pakai kata agathos. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Karena ia baik. Sama-sama bilang sama saya, Yesus baik. Terhadap orang yang tidak berterima kasih dan yang jahat. Agathos. Sama-sama bilang agathos. Klik. Kata yang kedua yaitu kalos. Kalos adalah perbuatan baik yang berguna dan bermanfaat didasari pada keluhuran. Karena hati kita ini udah bersih. Sama-sama bilang sama saya, hati kita bersih. Jadi kadangkala Tuhan izinkan kita dikhianati, kadangkala Tuhan izinkan kita dicurangi, kadangkala Tuhan izinkan kita disakiti agar kita bisa ukur hati kita udah luhur belum. Kalau botol ini saya kocok, saya banting, saya kocok lagi, saya banting, airnya tetap bersih. Karena yang jahat tidak ada, yang kotor tidak ada. Tetapi kalau ada kotoran sedikit, ketika dikocok, maka kelihatan betul ada kotorannya, betul? Hati kita ketika dipermainkan bagaimanapun, kalau hati kita luhur dan bersih, kita tetap melakukan yang berguna dan bermanfaat. Amin. Lihat ayat Alkitabnya, klik. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Siapa yang ingin mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap yang menipu. Ia harus menjauhkan diri dari yang jahat dan melakukan yang baik, mencari damai dan mengejarnya. Klik. Dari sini kita belajar bahwa yang Tuhan mau kalos. Apa saudara? Kalos. Jadi kita menjauhkan dari yang jahat, dari yang menipu, karena kita tahu Tuhan sudah bersihkan kita seluruhnya. Amin. Yang ketiga, dikaiosne. Dikaiosne yaitu perbuatan baik yang berdasar pada kebenaran serta keadilan. Karena kita nggak mau bagian dari kekecewaan, kita mau bagian dari kebenaran dan keadilan. Klik. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita cuma mau hidup benar. Mau apapun yang terjadi hidup kita harus benar. Mau karena kebenaran kelihatannya kita rugi.
Tapi selalu saya bilang, rugi karena kebenaran selalu lebih dahsyat daripada untung karena kejahatan. Sama-sama bilang rugi karena kebenaran. Klik. Aha. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang dapat dilihat dari ciptaannya sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kalau hidup kita benar, orang mau ngomongin kita, mau fitnah kita, tapi tetap kebenaran akan mengangkat saudara. Amin. Klik. Aha. Yang keempat, restore test. Apa itu? Perbuatan baik yang didasari pada kesabaran dan kemurahan hati. Sama-sama bilang sama saya kesabaran. Nah ini yang kadang-kala menjadi titik utamanya. Kadang-kala hati kita udah baik. Tapi kadang-kala ada banyak orang bilang sabar juga ada batasnya. Setuju? Tapi saya mau bilang sabar gak ada batasnya. Karena selama kita berjalan pada kesabaran, di situ ada kemurahan Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu-ibu bilang sama dirinya sendiri, saya harus banyak sabar. Bapak-bapak ngomong sama dirinya sendiri, saya harus banyak sabar. Adik-adik muda ngomong sama dirinya sendiri, saya harus banyak sabar. Saya percaya dunia ini sedang memancing amarah dan emosi. Bu, Pak, hari-hari ini cepat gregetan. Anak Tuhan sabar, amin. Ingat Kristo tes, ya kan, klik. Aha, Efesus 4 ayat 32. Tetapi menjadi baik hati satu sama lain dan berbelas kasihan sama seperti Allah juga dalam Kristus telah mengampuni kamu. Aduh, Tuhan udah buat baik sama saya, udahlah saya nggak usah aneh-aneh, saya nggak usah macam-macam, saya tabur saja yang baik. Maka berkat Tuhan akan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Aha. Yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Eusebia, perbuatan baik yang berdasar pada ketaatan dan penghormatan pada Tuhan. Karena arah pandangan kita pada Tuhan. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Ayat terakhir, klik. Aha. 1 Timotius 2 ayat 2. Supaya kita dapat hidup dengan tenang, damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hari ini firman Tuhan sudah dibagikan buat setiap saudara. Hal yang mungkin sebagian saudara punya alasan. Ya tapi kadang-kala pendeta, gimana saya bisa berbuat baik kalau dia nyebelin saya? Perbuatan baik bukan soal apa yang dia lakukan. Perbuatan baik soal siapa kita. Saudara pernah lihat jam dinding? Halo? Saudara pernah lihat jam dinding? Saudara mau tidur, saudara mau kerja, saudara mau bangun, saudara mau ngantuk, saudara mau nguap, jam dinding tetap berjalan terus. Amin. Perbuatan baik juga sama. Apapun yang dikenakan pada kita. Perbuatan baik bukan bicara tentang apa yang kamu buat pada saya. Tapi perbuatan baik menjelaskan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Selama hubungan saya dengan Tuhan baik, apapun yang terjadi, kemuliaan Tuhan tetap nyata dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.